Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadin ibnu Abdillah wa ala ilahi wa ashabihi wa min tabi'i sunnatu wa jama'atu min yaumina haza ila yaumina dati amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, dan zat yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih berada di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan sebagai pena, dan dedaunan Allah jadikan sebagai kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang kewajiban menutup aurat bagi wanita. Siapa yang tahu apa itu berhijab? Umumnya diartikan sebagai penutup, tapi apakah semua penutup itu bisa digolongkan dalam hijab? Nah, agar tidak keliru, mari kita bahas bersama. Tapi teman-teman tahu kan apa hukumnya berhijab atau penutup bagi seorang muslimah? Ya, hukumnya adalah wajib dalam Al-Quran, dan terdapat ayat Allah tentang berhijab. Menutup aurat dengan sempurna atau berhijab itu wajib hukumnya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nur ayat 31 yang artinya, dan katakanlah kepada perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah menutup kain kerudungnya sampai ke dadanya. Dan pada Quran surah Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang sedemikian itu agar mereka lebih mudah dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Melalui kedua ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada setiap muslimah untuk menutup auratnya, dan jelas sekali bahwa hukumnya adalah wajib. Berhijab sendiri bukan hanya sekedar menutup kepala, tapi pakaian yang menutupi seluruh badan atau aurat mereka, kecuali wajah dan telapak tangan, dan ada aturan dalam berhijab, yaitu pakaian sesuai syariat Islam atau syar'i, tapi banyak sekali wanita-wanita muslimah zaman sekarang masih belum menutup aurat. Adapun hadis riwayat Abu Dawud bahwa saat Asma binti Abu Bakar bertemu Nabi SAW dalam keadaan pakaiannya yang tipis, Rasulullah bersabda, wahai Asma, seorang perempuan yang telah baligh tidak boleh terlihat tubuhnya kecuali ini dan ini, sambil Nabi menunjukkan ke arah wajah dan telapak tangannya. Hadirin yang saya banggakan, berdasarkan ayat-ayat dan hadis tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa wanita muslimah yang sudah balik harus menutupkan jilbab ke seluruh tubuhnya, kecuali bagian yang biasa terlihat, yaitu wajah dan telapak tangan. Itu artinya semua anggota tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangannya. Adapun hijab yang dimaksud ini adalah baju terusan yang longgar dan tidak transparan, dan kerudung yang menutup hingga ke dada. Menutup aurat atau yang kita sebut sekarang berhijab merupakan keharusan, maka sama saja dengan kewajiban. Sebagaimana yang kita tahu bahwa kewajiban itu jika kita lakukan atau kita laksanakan kita akan mendapatkan pahala, dan jika tidak kita lakukan kita akan mendapatkan dosa. Lalu sebenarnya apa yang membuat kita masih enggan berhijab setelah mendengar perintah Sang Pencipta tersebut? Sering kita mendengar berbagai cemoohan orang terhadap wanita muslimah yang berhijab yang melakukan pelanggaran, kayak seperti percuma berjilbab masih suka ngegosip, pakai jilbab tapi masih munafik kalau ngomong, alah kerudungan tapi suka ngomong tentang binatang-binatang semua, mending gak usah kerudungan sih tapi kelakuannya lenceh banget, dasar kerdus atau kerudung dusta, dan berbagai macam cemoohan yang lain.
Padahal sebenarnya hijab dan akhlak itu merupakan dua hal yang berbeda. Berhijab itu murni perintah Allah, sedangkan akhlak itu adalah budi pekerti yang tergantung pada pribadi masing-masing. Jadi, jika seorang muslimah berhijab melakukan perbuatan yang tidak baik, maka salahkan akhlaknya, bukan hijabnya. Lagi pula, memakai hijab itu bukan mengklaim berarti kita sini sudah baik, tapi berhijab itu merupakan sebuah kewajiban yang harus ditaati. Allah itu maha baik, dan jika kita menaatinya itu merupakan sebuah kebaikan. Logikanya gini, wanita berhijab belum tentu baik, namun wanita yang baik pasti sudah berhijab. Karena hijab dan akhlak itu merupakan dua hal yang berbeda, maka perhitungan amalnya pun juga berbeda. Misalnya ada seorang perempuan berhijab melakukan hal yang tidak baik, misalnya itu seperti bergunjing, maka dosa yang dia dapat itu hanya satu, dosa bergunjing. Namun jika ada seorang perempuan yang bergunjing dan tidak menggunakan jilbab, hijab, maka dosa dia itu menjadi dua karena bergunjing dan tidak memakai hijab. Banyak orang berkata itu lebih baik menghijab hati terlebih dahulu daripada menghijab diri. Justru menghijab hati itu jauh lebih sulit dan bukan merupakan suatu kewajiban. Sedangkan menghijab diri itu mudah dan merupakan sebuah kewajiban. Jadi bersyukurlah dan mulailah dari yang wajib dan mudah. Dan jika ada yang bertanya, mendingan mana berhijab tapi jarang sholat atau berhijab tapi sholat terus? Nah, itu sama saja dengan bertanya seperti mendingan mana sholat tapi nggak puasa atau nggak sholat tapi berpuasa. Jawabannya tidak ada yang mendingan. Karena berhijab kedudukannya sama wajib dengan puasa, sama wajib juga dengan sholat. Hadirin yang saya sayangi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan muslimah berhijab juga karena tujuan yang amat sangat baik untuk kepentingan muslimah itu sendiri, yaitu agar kita lebih mudah dikenali dan tidak diganggu. Maksudnya dengan berhijab pasti orang lain yang tanpa mengenal kita pun akan tahu bahwa kita ini beragama Islam, kita seorang muslimah, dan dengan berhijab juga kita tidak mudah diganggu atau dijadikan permainan oleh orang yang berniat jahat, terutama laki-laki bermata keranjang yang suka mengganggu kehormatan perempuan. Tidak usah jauh-jauh mengambil contoh nih, misalnya jika ada seorang perempuan yang tidak berhijab melewati sebuah jalan di mana sedang terdapat banyak laki-laki di sana, maka pasti perempuan itu akan disiuli, digoda, dicolek-colek, atau separah-parahnya dihalangi jalannya. Tapi coba jika perempuan yang lewat itu perempuan yang berhijab, maka biasanya laki-laki itu cuma diam saja atau enggak kayak bilang siulan-siulannya itu cuma kayak permisi dong atau enggak assalamualaikum. Ya setidaknya masih panggilan yang baik yang masih kita bisa aminkan sebagai doa. Nah, hendaknya setelah mendengar ini ada keinginan timbul untuk segera berhijab bagi yang belum, dan bagi yang sudah berhijab semoga lebih memperbaiki diri dan istiqomah dalam berhijabnya. Satu pesan dari saya, tutuplah auratmu sebelum auratmu ditutup dengan kain kafan oleh orang lain. Harapannya semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Apabila ada kesalahan dalam perkataan, saya mohon dimaafkan karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.